Halo kami Pak. Sebentar ya, kita tunggu teman-teman dulu ya, lain yang masuk. Besar. Besar. Waalaikumsalam kami Pak. Wow. Sepertinya belum pada masuk ya. Kita tunggu dulu ya. Maaf tadi agak ada kesalahan pada saat memulai live. Gimana Kak? Suaranya sudah terdengar jelas? Kalau sudah terdengar, bantu untuk di komen ya. Sepertinya jam sore ini tuh enaknya ngapain ya? Pada masak mungkin ya. Pengen tahu kalau di tempatnya teman-teman gimana? Apakah hujan? Kalau di Bandung ini lagi hujan. Halo Kak, selamat bergabung. Terima kasih Kak Mifa. Halo kakak-kakak semua, terima kasih yang sudah bergabung. Boleh komen yuk, apakah suaranya terdengar Kak?
terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk nonton live ya. Ini masih belajar, lumayan agak deg-degan juga. Terima kasih buat kakak-kakak yang udah meluangkan waktunya untuk bergabung di acara Laskar Fabil Show Time pada sore hari ini. Gimana kak? Suaranya terdengar jelas? Boleh bantu komen ya? Waalaikumsalam Kak Eka, Kak Liza, waalaikumsalam, terima kasih ya. Nah, sebelum dimulai, Teh Liza berarti ya, Teh Liza dari Bandung, Masya Allah, terima kasih Teh. Nah, langsung aja mungkin ya perkenalan dulu sebelum kita sharing santai, karena live kita pada sore hari ini saya bilangnya santai aja karena emang masih belajar juga. Kalau di sini lagi hujan, kalau di tempatnya kakak-kakak semua gimana? Hujan atau cerah? Bisa bantu komen ya? Oh jelas, alhamdulillah. Jelas banget ya, alhamdulillah. Ya, di kesempatan sharing hari ini, perkenalkan saya Isni Laskar Fabil, reseller Fabil dari Bandung. Alhamdulillah diberi kesempatan belajar dari Kamifa, dari Fabil Natural. Masya Allah banget ini rasanya. Baru perdana. Gak apa-apa ya, kita langsung aja mungkin. Nah, semangat ya, makasih Kak Tilawati dari Pangkal Pinang. Wow, hujan ya, hujan sama di sini juga hujan, dan ini baru pertama kali hujan lagi setelah cerah ceria pada sebelum-sebelumnya. Tapi meskipun hujan juga kita tetap ceria kan, tetap bahagia. Nanti kalau misalkan kakak-kakak mau tanya apapun bebas, bisa di kolom komentar ya. Hujan tapi udah agak reda ya, alhamdulillah hujannya nggak terlalu besar. Nah ya, perkenalkan kakak-kakak semua, saya Isni, reseller Fabil dari Bandung. Nanti akan berbagi cerita tentang apa ya namanya, aduh kok mendadak lupa, maaf. Nah, karena emang sebagai pemula, maka yang dibahas adalah untuk pemula bingung mau mulai jualan apa, ya Fabil Natural aja gitu ya. Nah, di sini saya mau berbagi cerita tentang sharing perjalanan memulai bisnis, di mana bisnis itu bukan sesuatu yang sebelumnya menjadi apa ya, menjadi nggak terbayang gitu bakal jadi bisnis. Maka nanti akan sharing-sharing. Nah, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak nih ke Kak Mifa, ke Mbak Tiwi, ke Fabil Natural, ke kakak-kakak semua telah memperkenankan saya untuk belajar di live show Fabil, Laskar Fabil. Nah, apa ya, pengalaman kenapa bahasnya tentang pemula, karena emang sebagai pemula yang ingin berbagi cerita mengawali perjalanan bisnis, pada saat itu tidak pernah terbayangkan sama sekali kenapa akhirnya jadi memilih jalan untuk berbisnis. Nah, awalnya itu kalau misalkan dari cita-cita tuh pernah tertulis pengen jadi pengusaha ya, tapi pengusaha tidak terbayangkan menjadi pedagang gitu yang harus penjual. Jadi taunya bayangannya tuh kalau misalkan zaman dulu tuh pengusaha tuh ya gimana gitu ya, berjas kayak gitu. Hai Kak Marvia, selamat datang Kak, terima kasih sudah bergabung. Nah lanjut lagi, kalau misalkan dulu tuh kebayangnya pengusaha tuh ya pakai jas kayak gitu ya. Nah jadi ngebayangin pengusaha itu seperti itu. Pada akhirnya pada saat sudah beranjak dewasa gitu, berubahlah cita-citanya menjadi seorang pegawai bank pada saat itu. Nah, qadarullah gitu, Allah takdirkan saya menjadi pegawai bank. Dari situ mindsetnya itu adalah mindset pegawai gitu, tidak terbayang untuk menjadi seorang pengusaha, karena ya dari dulu juga punya kekhawatiran dan ketakutan untuk memulai usaha, dimana kalau misalkan secara pribadi itu takut gitu,
jualan itu takut, jualan itu malu, jualan itu pokoknya hal-hal yang mengerikan gitu ada di pikiran. Karena kalau menjadi seorang pekerja itu kan tinggal menjalankan perannya sebagai pekerja gitu yang udah ada SOP-nya. Beda sekali dengan pengusaha gitu ya. Nah dari situ tapi perubahan, makanya benar ya, mindset itu akan berubah seiring perjalanannya waktu. Nah pada saat mulai memasuki usia pernikahan baru tuh kepikiran, nah nanti sampai ditulisin gitu di CV ta'aruf kalau misalkan nanti udah nikah pengen menjadi ibu rumah tangga yang masih tetap bisa berdaya gitu. Nah gimana caranya biar bisa berdaya, dan setelah menikah juga sampai izin gitu ya ke suami, sudah ditargetin nanti kalau misalkan udah nikah aku izinin aku untuk jadi perempuan yang bisa berdaya, bisa berkarya, terlepas apapun itu gitu, apakah berkarir ataupun menjadi seorang pengusaha, itu sudah dibahas. Karena sebagai anak pertama punya kewajiban untuk menanggung nafkah keluarga, sehingga dari dulu tuh lebih ke harus mandiri gitu. Nah dari perjalanan pernikahan itulah yang mengubah mindset bahwa nanti bakal jadi seorang istri, bakal jadi seorang ibu. Nah di situ kebentuk pola-pola kepikiran, oh idealnya nih kalau misalkan udah punya suami enaknya gimana ya. Kalau waktu itu pada saat menjadi seorang pegawai bank itu ternyata sudah tidak relevan lagi pekerjaannya, karena emang sering keluar kota gitu kerjaannya tuh, yang tidak menetap di tidak bisa bertemu dengan suami setiap hari. Makanya dari situ juga sudah difikirkan gitu ya, sudah bikin kayak semacam setting goal bahwa nanti kapan harus resign bekerja, kapan harus mulai usaha gitu, udah disiapin. Pada saat bekerja juga sebenarnya sudah mulai merintis usaha hijab. Tapi ternyata usaha itu butuh modal. Kata siapa usaha tidak ada modal? Ternyata butuh modal. Modalnya apa? Modalnya adalah kemauan. Tapi bukan hanya kemauan, tidak cukup dengan kemauan, harus ada keilmuan. Nah dari situ beberapa kali usaha dengan status sebagai pegawai itu ternyata kesulitan karena emang nggak punya mentornya, nggak punya gurunya. Nah banyak juga yang bilang kalau misalkan usaha itu harus punya mentornya. Nah ternyata alhamdulillah qadarullah Allah mempertemukan atau menakdirkan gitu jalannya itu ketemu, bukan tidak ketemu secara langsung dengan Batiwi, tapi lewat acara Cinta Quran yang narasumbernya itu Batiwi. Batiwi itu beliau itu couple-planner yang menjelaskan tentang produknya gitu. Nah di situ tertarik gitu, wah Fabil itu apa ya, skincare halal. Dan qadarullahnya pada saat jadi gini, Allah itu menakdirkan sesuai dengan apa yang kita prasangkakan. Dulu kan pada saat sebelum nikah itu pengen jadi perempuan yang berdaya, baik dalam bekerja maupun bagaimanapun itu pokoknya tetap berdaya. Nah pada saat setelah menikah beberapa tahun minta ke suami izin untuk kasih waktu memantapkan hati untuk resign dan memilih jalan untuk usaha. Tapi kan bingung gitu ya, bingung. Jadi kenapa sih judul ini ada bingung? Karena ini adalah pengalaman pribadi di mana pada saat memulai usaha itu adanya kebingungan gitu. Nah bingung karena nggak tahu harus mulai dari apa, karena sebelum juga punya usaha ya gitu bingung ternyata nggak cukup modal nekat, nggak cukup modal kemauan, tapi ya itu harus ada keilmuan. Nah disitulah sudah beberapa kali nyoba usaha dan akhirnya ketemulah Fabil, di mana Fabil ini bagi saya tuh unik sekali karena luar biasa ya, mentoring secara gratis langsung oleh Mbak Tiwinya, terus disediain marketing kitnya, terus disediain juga konten
konten-konten yang luar biasa gitu. Nah, berbicara tentang usaha, yaitu fundamental dari usaha yang harus kita benahi adalah mindsetnya, karena kan pada awalnya juga takut tuh untuk berbisnis. Dari dulu pekerjaannya yang di operasional gitu, yang tidak berhubungan dengan target gitu kan, makanya ditawarin di bisnis teh nggak mau, karena merasa apa ya, kayak nggak mau berada di bawah tekanan gitu. Orangnya bukan termasuk orang yang di bawah tekanan yang harus ditarget, tapi ternyata di Fabil itu diajarin gimana caranya setting goal. Oh, ternyata bikin targetan apa ya, pencapaian bisnis itu seperti ini, harus ada breakdownnya, di breakdown lagi, makanya nggak berat. Makanya dari waktu itu tuh takut banget gitu menjalankan bisnis teh, karena emang nggak tahu caranya. Nah, kebaca kan, oh nggak tahu caranya. Nah, kok maaf ya jadi belibet gini. Deg-degan. Saya sapa dulu deh Kak Marfia, halo dari Banda Aceh, terima kasih. Waalaikumsalam Kak Revi, semangat Kak Marfia, makasih ya. Ini karena apa ya, karena saking antusias sekali gitu dengan adanya Laskar Fabil Showtime ini. Makanya apa ya, tadi kan bilang mindset ya, yang kalau misalkan bahasanya itu adalah tentang prasangka kita gitu. Ternyata, nah ini kebingungan, ketakutan, kekhawatiran tentang usaha itu, adalah kita sendiri yang ciptakan. Ternyata pada saat kita meniatkan seutuhnya mencari mencapai apa yang kita tuju, ternyata Allah hadirkan dengan cara-caranya. Salah satunya adalah bertemu dengan Fabil Skincare ini. Karena bicara mindset, tadi di awal dibilang mindset itu akan berubah seiring perjalanannya waktu. Nah, di mana kita harus memastikan lingkaran mana yang karena kita harus bisa memilih lingkungan yang baik untuk kita, yang akan menumbuhkan kita. Karena yaitu mindset itu juga akan dipengaruhi oleh lingkungan. Nah, di Fabil Natural ini karena lingkungannya positif vibes banget ya, privasinya tuh apa ya, kebaikan, makanya kebingungan itu terpecahkan dan ketakutan, rasa malu, ataupun pokoknya mental block semuanya itu di Fabil tuh di belenggu-belenggunya tuh bisa hancur lebur lah gitu. Makanya belajar live ada, belajar nulis ada, belajar jualan apalagi gitu. Padahal itu semua di awal adalah ketakutan saya pribadi gitu, bingung harus ngapain. Nah, ternyata Fabil itu menjadi solusi untuk permasalahan seorang pemula yang ingin belajar usaha. Nah, terus selalu ingat pesan-pesan Mbak Tiwi yang action tanpa tapi tanpa nanti. Nah, pada saat adanya live ini juga langsung aja gitu ingat apa yang disampaikan Mbak Tiwi, meskipun gitu ya, nah nanti mau bahas apa ya, gimana ya nanti ngomongnya, terus aduh harus gimana ya, yang penting lakukan action dulu tanpa tapi tanpa nanti. Nah di Fabil juga sebelum awal kita menjual itu benar-benar Mbak Tiwi itu mengajarkan kalau kita tuh harus banyak belajar karena bisnis itu tentang belajar. Kerasa banget pada saat resign bekerja dan memilih jalan untuk berusaha itu, ilmu kehidupan tuh di wirausaha tuh banyak gitu ya. Dari awalnya background sebagai, dulu sekolahnya itu adalah sekolah semacam sekolah keguruan yang emang dulu cita-cita orang tua teh pengennya tuh anaknya jadi guru gitu, tapi karena hati tidak kesana, sebisa mungkin kita tetap ingin membahagiakan orang tua tapi dengan cara kita gitu. Nah, dengan wirausaha ini juga salah satunya dengan Fabil Natural, ternyata kita bisa loh menyalurkan background kita yang dulunya sebagai pendidik itu, karena di Fabil itu bukan hanya menjual tapi lebih mengedukasi gitu. Adanya Fabil itu mengedukasi, tak hanya menjual
Dan terus tentang dulu kuliahnya akuntansi ternyata kerasa pada saat ini bermanfaat untuk ilmu finansial di perusahaan gitu, yang dulu pada saat kerja itu kan cuman menjalankan SOP. Ternyata setelah terjun langsung menjadi seorang pengusaha itu SOP-nya kita yang buat sendiri gitu. Kita jam kerjanya mau dimulai kapan, berhentinya kapan, targetnya mau berapa, semuanya kita yang atur. Beda halnya dengan pada saat waktu saya bekerja gitu. Nah, ternyata kebingungan itu Allah jawab semuanya kalau kita action. Makanya Mbak Tiwi kan sering bilangnya action gitu ya. Ada salah satu yang paling ngena banget yang Mbak Tiwi pernah sampaikan pada saat waktu pertama kali saya tahu Mbak Tiwi gitu, pada saat Mbak Tiwi sharing dengan Mas Tio tentang membangun tim pasukan reseller. Ini kata-katanya tuh yang merubah mindset saya untuk berani memulai bisnis kembali gitu, setelah pada saat itu gak tahu caranya harus gimana. Nih kata-kata yang saat itu ngena banget, ini kata-katanya adalah mulailah di saat orang lain membuat alasan untuk menunda, dan teruslah berlari di saat orang lain mulai menyerah. Nah, itu yang semakin menguatkan dan yakin bahwa Fabil Natural lah yang akan membersamai saya untuk terus bertumbuh menjadi karena kan jualan itu bukan tujuan ya, jualan adalah wasilah atau kendaraan kita untuk mencapai tujuan, ya tujuannya itu lillah gitu. Nah, di Fabil itu banyak banget gitu yang sefrekuensi gitu. Fabil ini sefrekuensi banget ya, makanya pada saat awal memulai usaha tuh bingung harus ngapain, ketemulah Fabil. Di Fabil, wah, mindset semuanya berubah gitu, dari mindsetnya sebagai mindsetnya belum bertumbuh jadi bertumbuh, apalagi ketemu kakak-kakak luar biasa ya. Makanya pada saat ada live show time Laskar Fabil pas awal sampai terakhir hari hari Senin gitu ya. Nah, itu tuh sebenarnya tuh rasa insecure tuh muncul, apalagi tadi Mbak Revi juga di Sebis sharing gitu. Makanya aduh insecure, tapi di sini saya mencoba untuk merubah insecure itu menjadi rasa syukur bahwa Fabil memberi kita fasilitas untuk belajar, dimana ini adalah salah satu saya itu lebih senang menulis dibanding harus ngomong atau bercerita secara langsung di live ini. Tapi dengan Fabil bisa sedikitnya membuat semangat gitu untuk ayo bisa. Abaikan rasa takut, karena emang takut, bingung, khawatir atau apa itu dibuat sendiri gitu. Ternyata ini meskipun ngobrolnya agak belepotan, iya Mbak Revi deg-degan, suaranya kurang jelas ya Kak ya. Boleh komen lagi Kak Siti. Oke, lanjut lagi ya. Aduh, ini jadi makin ini luar biasa sekali kakak-kakak Fabil. Aduh, maaf ya, ini agak rencananya tuh asalnya mau kayak gitu, ternyata ya nggak apa-apa ya, namanya juga belajar. Oke, kita lanjut lagi. Nah, untuk memulai usaha kan yang paling fundamental adalah tentang mindset. Tadi juga dia bahas adalah pengalaman pribadi, yang mana mindsetnya dulu kayak gitu. Sekarang alhamdulillah dengan ketemu kakak-kakak Laskar Fabil, terus dibantu sama kakak-kakak Mifa yang suka ngasih semangat, karena emang manusia mah sejatinya ya butuh 2R gitu, recharge sama reminder, penguat, pengingat, sama yang ngasih kita kekuatan gitu. Nah, itu nah, untuk pemula bingung mau jualan apa, kalau misalkan secara pribadi saya lebih ke merekomendasikan Fabil. Makanya ayo kakak-kakak yang belum join Fabil, kita tumbuh bareng bersama Fabil Natural, karena di awal nggak langsung disuruh jualan kok, malahan dikasih banyak ilmu. Dari awal daftar juga Mbak Tiwi sharing berapa materi gitu ya,
eksklusif banget, terus dikasih marketing kitnya, terus dikasih product knowledge-nya. Jadi kalau misalkan yang bener-bener pemula tuh bisa banget jualan, karena emang diajarin caranya. Kalau misalkan kitanya jualan tanpa ada ilmunya, wah susah banget gitu. Kayak ya cerita aku pada saat awal-awal gitu ya, itu tuh bingung gitu. Kayak ibaratnya tuh kayak orang tersesat di dalam hutan. Kalau misalkan kita berjualan tanpa ada gurunya tuh ya ibaratnya gitu, ibarat kita terjebak di hutan bingung mau ngapain, nggak ada guide-nya gitu. Kalau misalkan di Fabil Natural benar-benar bisa menjadi solusi untuk kita belajar jualan nih. Ini contoh kayak product knowledge-nya. Pada saat awal join reseller Fabil itu dikasih ini, terus dikasih katalognya, terus ada juga, nah paling mantapnya Fabil tuh untuk proses semua transaksinya itu ada webnya. Jadi datanya tuh bakal tersimpan rapih gitu. Karena kan sebagai pengusaha itu kuncinya itu kita harus punya data, fakta, informasi sama knowledge ya. Nah, knowledge-nya itu Fabil sudah fasilitasi baik di kontennya juga banyak beraneka ragam, ada video, ada foto, terus sampai captionnya atau copywritingnya juga disediakan oleh Fabil. Jadi untuk kakak-kakak yang baru mau mulai usaha, kalau Fabil itu cocok banget gitu, emak-emak friendly banget, sudah disiapkan semuanya. Kita tinggal action aja, kata Mbak Tiwi juga tinggal action aja gitu, sambil kita terus upgrade diri. Karena di Fabil juga kita terus ada pengembangan diri ya, kayak hadirnya sekolah bisnis Fabil, terus nah ini salah satunya Laskar Fabil Showtime. Terus ada challenge apapun juga yang itu bisa salah satunya jadi ikhtiar kita untuk mendobrak nih semua belenggu rasa kekhawatiran kita selama ini. Nah, senangnya tuh kalau di Fabil kita itu nggak cuma dapat pemasukan, tapi kita juga bisa sambil perawatan. Bener nggak kakak-kakak semua? Bisa komen ya. Suaranya kecil ya. Kak Siti ya masih kurang jelas Kak, saya fullkan juga volumenya. Ya, suaranya ini. Oh iya, waalaikumsalam Kak Lala Mahya. Kalau ada yang mau tanya juga boleh ya kakak-kakak ya. Bisa langsung aja di kolom komentar, di chat. Nah ya, senangnya di Fabil itu, kenapa gitu ya, merasa doa-doa terjawab gitu dengan ketemunya Fabil itu, karena selain dapat masukan, kita juga bisa sambil perawatan. Terus selain itu juga kita bisa menebar kebaikan. Bisa dapat pemasukan, bisa perawatan, bisa menebar kebaikan. Karena dengan berbaginya kita berbagi manfaat kepada, menyebarkan informasi ini ke teman-teman atau keluarga kita juga, kita punya punya pasif pahala gitu ya. Karena skincare yang diproduksi Fabil itu tidak hanya halal tapi toib juga, karena kan tak semuanya yang halal itu toib ya. Nah ini Masya Allah sekali Fabil, produknya luar biasa gitu. Jadi pokoknya ini rekomendasi banget buat kakak-kakak yang pengen mulai usaha, tapi mulai usahanya dari mana ya, Fabil Natural aja gitu. Nah iya, terus kalau misalkan namanya usaha tuh kan kadang suka naik turun ya Kak ya. Oh iya Kak Liza, kalau misalkan gabung Fabil itu dari bulan, maaf tadi kepotong ya belum keceritain. Kalau misalkan mulai Fabil itu dari bulan Juni tahun 2021. Nah ceritanya itu pada saat dulu resign kerja tahun 2020 karena emang pengen pengen punya anak juga, karena qadarullah sampai 4 tahun pernikahan kan belum punya anak. Nah karena tadi kan diceritain kalau misalkan kerjanya itu sering keluar kota. Setelah pasca resign itu alhamdulillah Allah tuh takdirkan untuk merasakan hamil. Tapi ternyata hamilnya tuh hamil ektopik, menyebabkan tuba fallopi saya harus diangkat
satu sebelah kanan. Nah dari situ mulai semangat lagi berjualan jadi reseller produk yang lain, tapi ternyata kurang klop karena emang nggak punya ilmunya gitu. Karena kan jadi reseller cuma jualan aja gitu, padahal kan basicnya juga ngerasa dulunya gitu, aku mah bukan pedagang gitu, aku mah nggak bisa jualan. Dulu kan pernah ngerasa seperti itu ya. Karena ya itu, karena belum tahu polanya. Tapi setelah masuk tahu Fabil gitu pada bulan Juni 2021, gabung Fabil. Dan baiknya Fabil itu waktu itu pada saat mau jadi reseller tuh kan gini, bilang belum langsung terdaftar ya, tapi Kak boleh nggak saya mau bikin toko dulu di Instagram, boleh nggak, sudah tergabung tapi marketing kitnya belum datang gitu, tapi udah mulai promosi boleh katanya tuh kayak gitu. Terus pas datang tuh marketing kitnya tuh kan ada sampel produk. Nah dari situ kan nyobain, ternyata ini nih skincare yang saya butuhkan selama ini, yang tidak, rasanya tuh beda dari skincare yang pernah dirasakan. Nah semakin pede tuh untuk menceritakan kepada teman-teman yang lain kalau misalkan skincare yang aku pakai tuh kualitasnya bagus gitu. Jadi nah ini juga ilmu bahwa bagaimana kita memulai untuk berusaha itu dengan menceritakan, dengan berbagi cerita tentang manfaatnya Fabil ke teman-teman. Jadi apa ya, karena kata guru-guru gitu ya, kalau misalkan pemasaran yang baik itu adalah pemasaran yang tidak terlihat seperti pemasaran. Maksudnya apa ya, itu yang selama ini Fabil suka ajarkan tentang kepo writing, tentang copywriting. Nah pelanggan pertama saya itu waktu itu tahu Fabilnya karena saya bercerita, karena emang real gitu ya, fakta bahwa saya pakai dan rasanya itu kualitasnya bagus karena emang dirasakan sendiri gitu, bukan cuman nyeritain tanpa nggak pakai, tapi pakai gitu. Karena emang kan tadi kunci bisnis itu ada yang harus kita punya, ada 4 ya, ada data, fakta, informasi, dan knowledge gitu. Dimana ya itu datanya kan kita sudah tahu ya, riset dulu, oh ternyata skincare Fabil kayak gini. Terus faktanya apa, pada saat kita coba ternyata ya sesuai dengan kualitas yang sering diceritakan. Terus informasinya kita sering banyak ya, dapat informasi dari kakak-kakak mentor gitu ya. Nah ini juga knowledge-nya adalah Mbak Tiwi langsung eksklusif ngasih pembinaan kepada kita. Terus juga kakak-kakak Mifa juga suka ngasih arahan, ngasih sharing gitu. Pokoknya mah bukan hanya itu, tapi kakak-kakak agen, kakak-kakak distributor juga Masya Allah. Nah Masya Allah nih ada Mbak Iswi ini adalah agen saya, guru saya, yang gimana tahu gitu ya pada saat perjalanan di Hobi Natural yang asalnya nggak ada orderan, jadi ada orderannya naik turun juga tahu banget. Karena Mbak Iswi ini yang salah satu yang mengajarkan bagaimana gitu untuk memulai usaha. Nah gimana cara nambah temen, terus gimana redaksi kalau misalkan mau nambah temen di WhatsApp gitu, terus gimana konsisten untuk ininya, meskipun ya PR, kalau misalkan masalah konsisten mah itu masih PR gitu. Hai Kak Asri, makasih banyak ya udah hadir. Bentar, ini jam berapa ya kita? Oke, sampai sini. Kalau misalkan ada yang mau tanya juga boleh ya Kak ya. Ini bahasnya jadi kemana-mana ya, maaf ya. Pokoknya begitu. Fabil itu adalah rekomendasi dan solusi buat pemula-pemula yang pengen belajar usaha. Karena emang rasanya tuh kekeluargaan banget, bagaikan rumah gitu ya. Sama Mbak Tiwi juga yang belum pernah ketemu, tapi rasanya udah kayak dekat gitu, karena tulisannya sering ada gitu kan. Makanya tadi pas Mbak Revi bahas tentang strategi promosi yang personal branding itu, karena emang bener kalau misalkan kita kan tidak bisa menjangkau secara langsung gitu ya, tapi media sosial adalah salah satu yang bisa membantu kita untuk meluaskan informasi. Terus ada yang mau tanya dulu nggak Kak? Ya itu tadi kan berarti kalau misalkan usaha itu adalah soal mindset, karena
sepengalaman gitu ketemu sama guru-guru bisnis, pasti hal yang pertama kali dibahas adalah tentang mindset. Dan mindset itu emang benar-benar jadi penguat dan penyemangat pada saat kita mulai down ya, karena kalau misalkan kita punya tujuan gitu, tujuannya kemana, pada saat kita sepi orderan atau apa juga tetap nggak mau nyerah gitu, karena sebenarnya tidak ada orang yang gagal, yang ada hanyalah orang yang berhenti pada saat dia belum sampai berhasil gitu, berhenti di situ. Makanya sebenarnya tidak ada orang yang gagal. Terus ya di Fabil itu kulturnya adalah belajar karena emang belajar itu sampai kita nafas terakhir ya, nggak akan pernah berhenti. Nah senangnya di Fabilnya itu salah satunya itu tadi kan udah dapat ilmu, terus dapat perawatan juga kan ya, alhamdulillah gitu ya. Kebayang kan waktu dulu juga sempat mikir gini, kalau misalkan nanti resign kerja terus jadi ibu rumah tangga, duh gimana ya, terus nanti takutnya nggak kerawat kan. Kalau kerja mah gitu ya, ada apa ya, ada alasan untuk mandi gitu kan ya, karena mau berangkat gitu, tapi nanti gimana ya, ternyata pas ada Fabil tuh ya, meskipun nggak kemana-mana juga tetap ya pengen make up-an gitu ya, pengen merawat diri, karena emang merawat diri adalah salah satu wujud syukur kita kepada apa yang Allah telah titipkan kepada kita ya. Terus Fabil juga bener suka apa ya, slogannya tuh tak hanya membuat kulit cantik tapi sehat, dan yang paling apa namanya itu, yang lebih cantik itu bukan suatu yang tujuan gitu, tapi karena taatlah yang menjadi tujuan gitu. Jadi masya Allah kalau misalkan Fabil itu nggak salah pilih gitu, pilih Fabil karena emang luar biasa sekali, banyak merubah mindset yang awalnya belum terlalu terbuka gimana caranya berbisnis. Di Fabil itu ilmunya banyak sekali. Oh iya, ini ada yang nanya dari Mbak Iswi, apa yang membuat Mbak Isni nggak menyerah dalam bisnis sampai sekarang? Nah, yang membuat tidak menyerah dalam berbisnis adalah karena saya punya tujuan. Tujuannya apa? Tujuannya meraih ridhonya Allah. Jadi meraih ridhonya Allah tuh nggak akan putus-putus, karena bisnis itu infinite game gitu, nggak ada hentinya. Nah itu sebenarnya tujuan, lebih ke syiar, karena kan dari awal juga sebenarnya orang tua pengennya jadi guru gitu, tapi bukan di situ. Makanya aku pilih cara lain, gimana bisa tetap mengedukasi tapi dengan cara saya sendiri gitu, salah satunya dengan bisnis. Jadi nggak nyerahnya tuh karena aku punya goalsnya meraih ridhonya Allah, gimana pun caranya, yaitu salah satu ikhtiarnya adalah dengan belajar untuk berniaga, karena dengan berniaga khususnya di Fabil ini kita bisa mengedukasi. Ya mudah-mudahan gitu apa yang kita sampaikan, meskipun ya namanya bisnis juga angka gitu ya, profit, tapi ada hal lain yang kita kejar gitu, yaitu adalah bekal kita nanti kalau nanti kita pulang bertemu dengan Allah gitu, apa yang kita lakukan selama di dunia. Nah di Fabil ini kita bisa syiar dakwah tentang skincare halal, yang mana kan bukan hanya yang dimakan, tapi yang meresap ke dalam tubuh kita juga harus pasti halal dan toyib gitu ya. Nah di Fabil itu, terus dukungan suami itu pengaruh banget, karena ridhonya seorang anak sebelum nikah itu kan di orang tuanya, tapi kalau setelah menikah istri itu ridhonya di suami. Jadi itu sangat berpengaruh sekali gitu kalau misalkan dukungan suami terhadap perjalanan bisnis gitu. Pokoknya itu Mbak, kalau misalkan nyerah kan pasti ada ya beberapa titik dimana kita lelah gitu, karena kenapa sih kayak gini, mungkin kitanya aja sih sebenarnya kendalanya di diri sendiri gitu, kitanya harus lebih menggali lagi gitu. Terus oh iya, yang paling penting di bisnis itu adalah kita harus mengenal dulu diri sendiri. Dengan kita mengenal diri sendiri, kita akan lebih mudah untuk mengenal orang lain. Dan dengan kita bisa mencintai diri sendiri, kita akan lebih bisa mencintai orang lain. Nah, Fabil, sebentar, kita cek volumenya ya. Mungkin suaranya kecil ya Mbak ya? Oh
ya, kalau misalkan lagi down dulu, apa yang kakak lakukan ya, dari pertanyaan dari Mbak Julita. Kalau misalkan saya pribadi, kalau lagi down itu lebih ke ngambil jeda dulu untuk kalau misalkan ngomong ya, nafas dulu gitu ya. Jadi pikirin lagi tujuan kita itu tadi, tujuan kita memulai apa sih untuk menyelesaikan kan. Jadi kalau misalkan pada saat down pasti ada pernah gitu ya, ya jeda dulu, istirahat dulu sambil berdialog sama diri. Kalau misalkan kita kan sudah memutuskan mengeksekusi untuk memulai, berarti harus menyelesaikan. Jadi kalau misalkan lagi down ya istirahat dulu, jeda dulu, berdialog dulu dengan diri sendiri, terus ingat dulu tujuan lagi, ingat lagi tujuan, hingga akhirnya semangat kembali. Dan itu berkomunitas sih Mbak, kayak misalkan ya ini kan Laskar Fabil ya, alhamdulillah gitu, Fabil punya wadah gitu, wadah Laskar Fabil. Pada saat kita down, kita juga bisa sharing gitu ke kakak-kakak yang lain atau apa, biar bisa saling menyemangati. Karena kalau misalkan kita punya komunitas tuh, rasa asalnya down itu bakal ter-recharge lagi. Makanya tadi juga sempat dibahas ya, kalau misalkan kita itu butuh recharge dan reminder gitu, butuh penguat. Karena ya dengan adanya Laskar Fabil ini juga salah satu penguat kalau kita down gitu Mbak. Paling gitu sih. Halo Kak Marvia, suaranya terdengar jelas? Paling itu Kak Juwita. Ada lagi? Pokoknya mah kalau lagi down, ambil jeda dulu, berhenti dulu, tapi tidak menyerah, tapi lanjut lagi gitu. Kalau misalkan lari mah ya nggak apa-apa sih, istirahat dulu terus tapi nanti lari lagi. Ini suaranya mungkin kecil ya, padahal udah teriak-teriak. Ada yang mau tanya lagi nggak Kak? Oh iya, mengingatkan lagi bahwa karena kan kalau tadi mindset itu adalah sebagai, kalau rumah itu adalah bangunan ya, kalau misalkan pohon itu akarnya. Nah, di dalam bisnis juga kan selain mindset itu yang dibutuhkan adalah kerja keras, karena terus tidak mudah menyerah karena bisnis itu berproses. Terus kita harus siap untuk terus belajar karena perubahan itu selalu ada gitu ya. Nah, yang paling penting juga adalah silaturahmi. Makanya adanya Laskar Fabil itu sebagai ikhtiar kita untuk menjaga pondasi bisnis ya, dengan cara silaturahmi, yaitu bisa menjawab kalau misalkan kita lagi down ngapain sih, bisa dengan silaturahmi. Karena kalau misalkan kita punya masalah terus bercerita gitu, mudah-mudahan ada saran atau solusi dari teman kita yang lain. Kalau pertanyaan dari Kaliza Diani ya, kalau kakak pemasarannya online atau offline Kak? Kalau saya pribadi lebih bisa gitu, lebih suka, lebih mampu untuk pemasaran secara online. Karena tadi itu Kak, kalau misalkan saya itu adalah seorang yang pemalu, nggak bisa ngomong gitu ya, kasarnya mah apa, bahasa ininya mah kurang bisa ngomong gitu. Makanya kenapa memilih bisnis online, karena itu kalau misalkan bisnis online kan mau ngejualin juga kan kitanya nggak kenal gitu ya, jadi mau ditolak atau mau diabaikan atau apa gitu nggak terlalu baper, karena kan ya udah dia udah nggak kenal gitu kan. Kalau misalkan offline itu luar biasa gitu tantangannya. Tapi sejauh ini yang dilakukan adalah pemasaran online, dan favoritnya itu melalui WhatsApp. Meskipun tidak menutup diri untuk belajar marketplace dan marketplace lainnya gitu. Tapi kalau misalkan yang sedang berjalan adalah WhatsApp. Kalau offline juga paling ke teman-teman terdekat, dan itu pun
suka apa ya, masih kayak kaku gitu karena terbiasanya di online. Kalau misalkan di online itu masih bisa nyontek gitu ya Kak. Kalau misalkan kita lupa lagi nih ingredientsnya apa, terus berapa ya harganya gitu kan. Kalau di online itu bisa lirik-lirik dulu gitu ya di produk knowledge-nya. Tapi kalau offline tuh kadang suka deg-degan gitu pas ada beberapa yang pernah gitu cara ke teman gitu nawarin, tapi nggak langsung nawarinnya, lebih ke mau nyobain nggak ini whipped creamnya Fabio gitu. Oh iya enak, berapa, kadang suka lupa gitu harganya itu berapa ya gitu. Makanya lebih kalau sekarang berjalannya secara pemasarannya secara online, dan mudah-mudahan next kedepannya bisa belajar offline juga Kak Liza. Terima kasih pertanyaannya. Nah ini dia teman-teman. Nah dalam berbisnis juga ada beberapa hal yang harus terus kita perbaiki. Salah satunya adalah perbaiki niat kita untuk tadi, kalau bisnis itu bukan tujuan tapi wasilah kita mendekatkan diri kepada Allah dengan cara niatkan berbisnis ini untuk ibadah, bersedekah, dan membantu banyak orang. Jadi itu, kalau misalkan Fabio adalah wadah yang tepat untuk bisa bisa terus menguatkan fondasi dan tujuan kita dalam berbisnis. Oke, waktunya 2 menit lagi ya, tapi tadi masuknya juga telat, mohon maaf. Ada lagi yang mau bertanya? Gimana kakak-kakak, ada yang mau bertanya lagi nggak? Terus itu ya, kalau misalkan kita mau mulai bisnis itu kita harus mulai dari impian, karena itu akan bisa menjawab kita atau bisa menguatkan kita pada saat kita sudah ada di titik menyerah. Karena kalau misalkan kita kuat impiannya, kita juga akan terus bersemangat gitu untuk mencari cara bagaimana kita bangkit dari rasa-rasa yang kurang enak ya, kayak down atau mau nyerah gitu kalau misalkan tujuannya jelas. Nah pada saat memulai bisnis juga, karena kan emang awalnya itu takut untuk jualan tuh, takut targetnya kayak gitu ya, bingung gitu gimana sih caranya menentukan target itu. Ternyata Fabio itu mengajarkan cara gimana setting goals, terus gimana caranya menentukan omset, itu semuanya sudah diajarkan di Fabio. Terus cocok banget buat ibu-ibu rumah tangga muda gitu ya, kayak yang ibu rumah tangga muda itu cocok banget jualan Fabio, karena kita tidak akan menyampingkan urusan keluarga gitu, karena urusan keluarga tetap nomor 1, tapi bisnis juga bisa jalan dengan cara yaitu tadi bisa manage waktunya. Dan Fabio kan sudah menyiapkan kontennya, jadi kita bisa menggunakan itu, memudahkan kita untuk bisa tetap berjualan dengan tugas prioritas kita sebagai istri gitu ya, sebagai istri atau sebagai ibu, karena tinggal kopas aja gitu. Atau kalau misalkan lebih kreatifnya bisa dimodifikasi atau ditambahkan inovasi gitu. Makanya Fabio itu benar-benar rekomendasi untuk pengusaha pemula. Nah itu, terus tadi kalau misalkan moto saya dalam hidup saya itu adalah tidak ada kemauan, tidak ada kesuksesan. Jadi kalau misalkan sukses itu adalah pasti, semua orang pasti Allah udah jamin gitu. Cuman mau atau enggak, kayak misalkan adanya surga, sudah pasti gitu, surga itu ada, tapi kita mau enggak mau ke surganya gitu, tinggal kemauan, tapi dibaringin dengan keilmuan. Jadi tidak hanya kemauan tapi keilmuan. Jadi kata siapa bisnis nggak perlu modalnya adalah kemauan, tekad yang keras, mau belajar, dan berani untuk action tanpa tapi, tanpa nanti. Begitu kakak-kakak. Aduh. Oh iya, terus niatnya lagi, kalau misalkan berjualan itu adalah wasilah kita mendekatkan diri kepada Allah ya.
Dan apa ya, niatkan kalau misalkan kita itu menjual itu adalah membantu orang lain. Kayak misalkan kita mengedukasi Fabil skincare halal itu untuk membantu teman-teman muslimah kita agar bisa mendapatkan produk yang halal, yang baik gitu kan. Kalau misalkan kita cukup dirasakan di diri kita aja tanpa mau menyebarkan informasi, sayang sekali gitu. Karena di sini ada apa ya, ada, karena kan kalau misalkan bisnis itu kalau misalkan kita posting terus nggak langsung closing juga, nggak, jangan takut, karena di situ ada nilai kebaikan, yaitu menyampaikan informasi. Kita bisa bersedekah ilmu gitu ya, meskipun karena yaitu resikonya jualan itu sukses, gitu. Tapi pasti gagalnya ada, karena tidak langsung hari ini posting besok closing, bisa juga sih. Masalahnya kita harus yakini bahwa yang menggerakkan pembeli itu bukan ikhtiar kita, tapi Allah gitu. Jadi sekeras apapun ikhtiar kita, kalau misalkan Allah tidak meridhoi, ya tidak ada gitu. Makanya balikan semuanya itu adalah mindsetnya tentang prasangka kita kepada Allah. Makanya tujuan bisnis itu adalah lillah. Seperti halnya yang sering diucapkan Mbak Tiwi, bisnis itu hanya wasilah kita mendekatkan diri kepada Allah. Makanya yang lebih penting dari apapun itu bukan cantik, tapi taatnya kita kepada Allah gitu, kakak-kakak. Ada yang mau tanya lagi nggak sebelum kita akhiri sesi sharing santai yang jadi ramai kemana-mana ini ya? Bagaimana kakak-kakak? Oh ya, jadi buat kakak-kakak, kalau misalkan di sini Laskar Fabil semua, alhamdulillah kita berada di perahu yang masya Allah gitu. Nah, yang belum mulai usaha dan mau memulai usaha, ayo semangat, karena di Fabil itu dari awalnya takut jadi nggak takut, jadi berani, meskipun ya nanti gimana, pokoknya gimana nanti gitu. Tapi tetap ya harus ada apa ya, harus ada strateginya juga gitu. Karena emang bisnis itu jangan terlalu mikir, itu harus, tapi jangan terlalu kebanyakan mikir, karena kalau kebanyakan mikir nggak akan action gitu kakak-kakak. Nah itu ya, jadi bagaimana caranya pemula untuk menjawab kebingungannya mau jualan apa, terus mulai dari mana? Mulainya dari sekarang dengan gabung dengan Fabil Natural. Kalau bingung mau jualan apa, jualan Fabil Natural aja. Terus masih banyak manfaat-manfaat lain yang didapatkan dari Fabil selain kekeluargaan, selain ilmu, selain produk yang menyehatkan, yang bikin cantik, banyak sekali ya pokoknya manfaatnya. Ilmu kehidupannya banyak, terus yang bisa semakin mendekatkan diri kita kepada Allah, karena di Fabil Natural itu apa ya, kultur budayanya itu sangat membuat kita semakin ingin dekat gitu sama pencipta kita gitu, karena sering diingetin terus dengan ya taat adalah prioritas kita gitu. Itu kakak-kakak, mudah-mudahan ada manfaat yang bisa dipetik ya, walaupun sedikit gitu. Mohon maaf kalau misalkan apa sih gitu kurang jelas gitu ya, yang bahas apa gitu, yang disampaikan apa, nggak apa-apa ya, ini proses belajar. Mudah-mudahan nanti kedepannya bisa lebih baik lagi dari ini. Terima kasih kesempatannya ya Kak Mifa, Mbak Tiwi, Fabil Natural, dan kakak-kakak Laskar Fabil semuanya. Terima kasih mengizinkan saya belajar di sini, belajar untuk berani melepaskan belenggu-belenggu ketakutan yang ada pada diri saya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ada hal yang bisa kakak-kakak dapatkan gitu manfaatnya. Mohon maaf apabila selama sharing ini ada kekeliruan baik dalam kata maupun yang tidak berkenan di hati kakak-kakak, maupun apa yang disampaikan kurang
apaan ya ini tuh bahas apa gitu, mohon dimaafkan ya, mohon dimaklumi. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa lebih baik lagi, terus nanti bisa ketemu semuanya secara nyata secara tatap muka ya. Tapi alhamdulillah ya, kalau dengan adanya kemudahan ini, jarak bukanlah sebuah hambatan gitu untuk kita bisa saling belajar. Terima kasih kakak-kakak Fabio semuanya. Kalau misalkan ada yang nggak akan ada ditanyain lagi, paling itu saja sih yang bisa disampaikan. Kalau misalkan untuk pemula bingung mau jualan apa, Fabio natural aja ya pokoknya mah. Ingat, Fabio natural, Fabio natural, Fabio natural. Gitu sih. Paling itu saja ya kakak-kakak, kita akhiri. Terima kasih banyak, mudah-mudahan bisa jadi manfaat buat kita semua ya. Maafin kalau misalkan banyak salah-salahnya. Kita akhiri, ditutup dengan sebuah ini ya, sebuah apa ya, ya sebuah quote mungkin. Nah ini ya, kesempatan itu bisa jadi azab jika kita belum siap. Maka persiapkanlah diri kita sebaik mungkin, meskipun kita tidak tahu di depannya akan seperti apa. Jangan pernah menyerah, karena kita tidak tahu di 1 hari, 2 hari, 2 bulan, 3 bulan kita akan menjadi seperti apa. Makanya persiapkan dari sekarang dan berkumpullah dengan teman-teman yang akan membuat kita terus bertumbuh. Paling itu saja. Kita akhiri dengan doa, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kakak-kakak semuanya. Izin undur diri ya. Bye.